wabarakatuh. Hari ini saya dan dua teman saya mewakili beberapa teman yang lain untuk menjelaskan materi tentang penyebaran data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan saya mengenalkan kedua teman saya yaitu Arif Rahman dan Muhammad Mahjar Alam. Dan ini nama kelompok beserta anggotanya. Ini bagian yang pertama, tugas yang dikerjakan oleh tiap-tiap anggota. Dan ini bagian yang keduanya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang data penyajian UMKM kedai bikinin kopi. Dan ini urutan data per tanggal 1 sampai tanggal 14. Tanggal 1 itu penjualan mencapai 6 dan tanggal 2 mencapai 12 dan seterusnya. Next. Setelah data tercatat, maka dibuatlah tabel tren menggunakan metode semi rata-rata. Sebelumnya, data dibagi menjadi dua periode. Periode pertama, jumlah penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dibagi dengan jumlah hari penjualan. Periode kedua, jumlah penjualan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 dibagi jumlah hari penjualan. Maksudnya, berapa banyak hari dalam periode kedua. Lalu kita ke rumus metode semi rata-rata. B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tanggal dasar K2 dikurangi tanggal dasar K1. K1 adalah 14,85. Sedangkan K2 adalah 33,14. Dan tanggal dasar K1 sama dengan 3. Tanggal dasar kedua sama dengan 12. Kemudian tinggal dijumlahkan seperti yang ada di slide ini. Dan inilah hasil akhirnya setelah dijumlahkan. Next. Berikut gambar grafik varians perubahan penjualan dalam jangka pendek. Seperti yang kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 14 mengalami peningkatan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif Rahman. Baik. Saya akan menjelaskan tentang indeks musim metode rata-rata sederhana. Jadi di sini sebelum kita mencari indeks musim, kita harus mencari rumus nilai total terlebih dahulu dan rumus nilai rata-rata total pendapatan rumus rata-ratanya. Jadi untuk mencari rumus nilai total adalah jumlah pendapatan itu dijumlahkan. Mudah saja kan untuk mendapatkan jumlah total pendapatan. Nah, di sini setelah dijumlahkan 6 ditambah 12 tambah 13 dan seterusnya, maka totalnya ada 336 penjualan dalam 14 hari. Maka rumus nilai total adalah pendapatan dijumlahkan semuanya. Kemudian ada rumus rata-rata. Rumus rata-rata adalah total pendapatan 336 dibagi dengan total hari. Nah, di sini kita total harinya itu ada 14. Jadi 336 dibagi 14. Alhasil kita menemukan rata-rata. Nah, itu untuk mencari rumus rata-rata. Lalu ada indeks musiman. Nah, untuk indeks musim ini mudah saja. Pendapatan hari ini dibagi dengan nilai rata-rata kemudian dikali dengan 100. Nah, contoh nomor 1,
pendapatannya hari ini adalah 6. Jumlah nilai rata-ratanya adalah 24. Maka 6 dibagi 24 dikali 100 sama dengan 25. Maka inilah indeks musimnya. Next. Kemudian, menghitung tren kuadrat terkecil. Jadi, sebelum kita ke rumus persamaan tren, maka kita harus mencari dulu nilai A dan harus mencari juga nilai B. Untuk mencari nilai A, rumusnya adalah total Y dibagi dengan N. Nah, Y di sini adalah pelanggan. Bukan pelanggan ya, penjualan. Mohon maaf, ini salah penulisan. Total Y adalah jumlah penjualan. Jumlah penjualan 336. Kemudian N-nya adalah jumlah hari. Jumlah harinya adalah 14. Jadi 336 dibagi 14 sama dengan 24. Maka nilai A sama dengan 24. Di sini kita harus skip terlebih dahulu nilai A. Karena setelah yang satu ini, nanti nilai A ini akan digunakan kembali. Kemudian kita mencari nilai B. Rumusnya adalah Y dikali X per jumlah X kuadrat. Nah, sebelum kita mencari nilai B, maka kita harus mengisi tabel yang ada di sini dulu. Ini hari pertama sampai hari ke-14 termasuk dengan penjualan. Nah, untuk kode harinya ini kita cari titik tengahnya ada di mana. Titik tengah di antara 1 sampai 14 adalah 7. Kenapa di sini menggunakan 0,5? Karena jumlah data kita itu ada genap. Kalau misalnya jumlah data kita ganjil, maka di sini menggunakan 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Karena kita menggunakan data yang genap, maka digunakan 0,5 atau setengah dari angka 1. Begitu. Nah, kemudian setelah diketahui jumlah X-nya, maka kita mencari nilai YX. Y dikali X 6 dikali min 6,5 sama dengan 39 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mencari nilai YX, maka kita mencari nilai X kuadrat. Nah, untuk mengisi X kuadrat ini, tinggal kode hari ini yang X ini min 6,5 dikali min 6,5 dikuadratkan. Ingat, yang kuadrat pasti hasilnya positif, tidak pernah negatif. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke mencari nilai B. Nilai B adalah jumlah YX dibagi jumlah X kuadrat. Di sini ada jumlah YX-nya 646 dan jumlah X kuadratnya 227,5. Ini sudah ditotal semua ya, jadi ditambahin dari awal min 39 sampai bawah dijumlahkan. Kemudian yang X kuadrat 42,25 dijumlahkan semua sampai bawah, dan ini hasilnya. Nah, setelah kita mendapatkan atau menjumlahkan nilai YX dan nilai X kuadrat, maka langsung kita kerjakan. 646 dibagi 227,5, maka nilai B sama dengan 2,8. Setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, maka langsung kita segera lanjut ke rumus persamaan tren. Y aksen sama dengan A tambah B kali X. Y aksen sama dengan 24 ditambah 2,8 kali X. Next. Baik, saya di sini dengan Muhammad Mazhar Alam akan menjelaskan tentang penentuan metode tren terbaik. Di mana dalam metode terbaik itu kita harus mencari metode semi rata-rata dan juga metode kuadrat
terkecil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode semi rata-rata. Yang tadi sudah dibahas oleh saudara Arif, yaitu rumusnya Y aksen sama dengan K1 ditambah K2 dikali X. Diketahui sebelumnya nilai K1 yaitu 14,85, K2 2,03. Baik. Bagaimana sih kita cara mencari Y aksen? Mencari Y aksen yaitu 14,85 ditambah 2,03 dikali X, di mana X itu ada di data yang tadi sudah dibahas oleh saudara Arif. Nah, jadi sebagai contohnya 14,85 ditambah 2,03 dikali X. X di sini kita ambil min 2. Jadi isinya 10,79. Dan seterusnya begitu. Nah, sekarang kita akan menentukan Y dikurangi Y aksen. Y itu yaitu penjualan dan juga hasil hitung yang tadi. Tinggal dikurangkan saja. Contoh, 6 dikurangi 10,79. Hasilnya itu min 4,79. Dan seterusnya. Itu sama cara menghitungnya. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang Y dikurangi Y aksen kuadrat, di mana dari Y dikurangi Y aksen tinggal dikuadratkan. Misalnya min 4,79 dikali min 4,79 dan hasilnya itu 22,94. Dan selanjutnya, nah, setelah kita sudah menghitung semuanya, dijumlahkan Y negatif Y aksen kuadrat dan hasilnya yaitu 300,06. Next, kita akan membahas metode kuadrat terkecil. Dengan rumus Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Diketahui sebelumnya nilai A sama dengan 24 dan B 2,8. Jadi, kita mendapatkan rumus yaitu Y aksen sama dengan A-nya 24 ditambah B-nya itu 28 dikali X. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y aksen, di mana kita mencari Y aksen itu dari rumus di sini. X yaitu dari data sebelumnya, yaitu data yang ini, X. Kita ambil contoh dari hari pertama. Y aksen sama dengan 24 ditambah 2,8 dikali X. Dan dengan X yaitu negatif 6,5. Dan hasilnya 5,8. Dan seterusnya menghitungnya sama kayak yang tadi. Dari hari 1 sampai 14 itu sama. Next, selanjutnya kita akan mencari hasil dari Y dikurangi Y aksen kuadrat, di mana Y di sini itu adalah penjualan dan Y aksennya yang kita cari tadi, di mana Y 6 dikurangi 5,8 dan dikuadratkan. Alhasil yaitu 0,04.
Dan seterusnya itu sama, menghitungnya kayak tadi. Y-nya itu penjualan dan Y aksennya itu dari perhitungan ini. Nah, setelah kita mencari dari hari pertama sampai hari ke-14 itu dijumlahkan dan hasilnya 208,4. Next, menentukan metode yang baik, yaitu metode yang memiliki nilai jumlah Y dikurangi Y aksen kuadrat terkecil. Dari perhitungan tadi, metode tren, jumlah dari Y dikurangi Y aksen kuadrat, yaitu metode semi rata-rata dengan hasil 300,06, dan metode kuadrat terkecil hasilnya 208,4. Pada contoh model tersebut, yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki jumlah Y dikurangi Y aksen kuadrat yang paling kecil. Dan perhitungan indeks musim menggunakan rata-rata sederhana, dan selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Rizky. Baik, dari kesimpulan yang kami jelaskan, ini adalah kesimpulannya. A. Metode tren yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata. B. Persamaan Y dibagi Y aksen sama dengan K1 ditambah K2 dikali X. C. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode semi rata-rata, indeks musim rendah pada awal dibukanya kedai pada hari pertama, kedua, dan ketiga. D. Berbeda berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode semi rata-rata, indeks musim tertinggi yaitu pada hari 12, 13, dan 14. Demikian dari penjelasan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.